Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima uhlik wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila suratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'du, para asatidzah yang saya muliakan, hadirin wal hadirat, thalibin wa thalibat rahimakumullah. Alhamdulillah, dengan rahmat Allah kita bisa melanjutkan taklim kitab Fathul Mu'in. Sebelumnya kita baca Fatihah kepada Syekh Zainuddin Al-Malibari dan Sayyid Abu Bakar Sato. Mudah-mudahan kita mohon kepada Allah diberikan kemudahan dalam memahaminya, diberikan kemudahan dalam urusan-urusan kita. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Qala al-musannif rahimallahu ta'ala wa fil qadimi, dan di dalam qaul qadim, perkataan Imam Syafi'i sebelum pindah ke Mesir atau ketika masih di Baghdad. Wa huwa mazhabu Malikin, dan dia adalah qaul qadim ini adalah mazhabnya Imam Malik wa Ahmad dan Imam Ahmad. Annaha, bahwasanya orang yang putus haidnya, perempuan yang putus haidnya padahal dia sebelumnya mengalami haid, tatarabbasu, menunggu tis'ata ashurin, 9 bulan. Tsumma ta'taddu, kemudian melakukan iddahnya bisalasati ashurin, dengan 3 bulan. Liyu'rafa, supaya diketahui, farahud dami atau farahur rahimi, kosongnya rahim. Idhiya, karena 9 bulan, aitis atau ashur, ghalibu muddatil hamli, kebiasaan masa hamil. Wantasoro, dan mengambil dalil lahu, pada qaul qadim ini, Asy-Syafi'i, Imam Syafi'i, bi anna Umar, bahwasannya Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, qadha bihi, memutuskan hukum dengannya, yaitu dengan menunggu 9 bulan tadi. Bainal muhajirina, antara sahabat muhajirin, wal ansori, dan sahabat ansor. Walam yunkar alaihi, dan tidak diingkari alaihi, atas Umar. Wa min thama, dan dari sana Sayyidina Umar berfatwa seperti itu. Afta, berfatwa. Berfatwa itu artinya menjawab pertanyaan soal agama. B, dengannya Sultanul Ulama, rajanya ulama, yang dapat gelar Sultanul Ulama, namanya Izzuddin bin Abdissalam. Syekh Izzuddin bin Ibnu Abdissalam, karena saking alimnya itu.
Di MUI pun ada tulisannya ulama itu ya. Tapi entah apa maksudnya gitu. Ya. Wal Barizi dan Syekh Al Barizi, war Raimi dan Syekh Ar Raimi, wa Ismailu Al Hadrami dan Syekh Ismail Al Hadrami, wahtarahu Al Bulkini dan memilihnya pendapat itu Syekh Al Bulkini wa Syekhuna Ibnu Ziyadin rahimahumullahu taala. Wa amma man in qata'a haiduha bi illatin. Adapun orang yang putus haidnya, asalnya haid kemudian putus, tapi belum menopause, belum umurnya 55, masih 30 gitu ya, atau 26 gitu ya. Bi'illatin karena sebab tu'rafu kan yang diketahui karodho'in seperti menyusui, wa marodin dan sakit, fala tatazawwaju maka belum boleh nikah, ittifaqan dengan kesepakatan ulama. Hatta tahidha sehingga haid kembali, au ta'asa atau sampai dia putus haidnya, artinya musia menopause. Wa intolat al muddatu walaupun lama waktunya. Ini lanjutan daripada pembahasan yang lalu. Orang yang putus haidnya, padahal dia sebelumnya mengalami haid tanpa sebab yang diketahui, maka tidak boleh nikah dulu sampai dia haid. Dalam pendapat qaul qadim, itu juga mazhabnya Imam Malik dan Imam Ahmad, bahwa orang itu harus menunggu selama 9 bulan. Sebab 9 bulan itu adalah waktu diketahui kosongnya rahim. Karena biasanya orang hamil itu 9 bulan. Kalau ada yang 10 atau 11 itu ya jarang-jarang. Udah batuk-batuk dia baru dikeluarkan dari perut mamanya, bersin gitu, wajim gitu ya, pilek merokok dia di dalam perut tuh ya. Ya. Makanya ada seorang imam besar yang wali itu disebut namanya Al-Attas. Al-Attas itu waktu di perut ibundanya bersin dia, wajim gitu ya. Nah, itu luar biasa ya, nggak ada. Kamu di perut mamamu udah kenaan. Kalau bisa nggak usah lahir, karena lahir ini banyak masalah. Ya, makanya lahir terus nangis. Sebab banyak masalah. Setiap 7 tahun ada masalah. Setiap 7 tahun ada masalah. 7 tahun disuruh sekolah, masalah. 7 tahun lagi pindah sekolah ke SMP. Nyari sekolah negeri disogok dulu baru bisa masuk. 500 minimal itu, minimal ya. 7 tahun lagi sudah tamat itu kuliah, karena 3 tahun mualimin ya, 4 tahun kuliah kalau diurus
Ada yang kuliahnya nggak diurus-urus, sibuk, tak tentu dia ya, pengacara ya, pengangguran banyak acara. 7 tahun pokoknya banyak masalah. Sudah kuliah bingung, cari kerja belum dapat, udah waktunya nikah. Udah kerja enak, males nikah. Karena nikah itu terikat, misalnya. Makanya orang dilahirkan itu menangis, banyak masalah. Mau menikah pun bingung, banyak duitnya, mau baginya susah. Yang banyak duitnya aja susah, apalagi yang gak ada duitnya. Semua susah itu ya, hidup itu ya. Gitu. Sampai nanti umur 70 tahun, 7 juga, itu susah juga ya. Ngurus apa, cucu. 7 kali 7 berapa? 49. Ya. Itu juga susah nanti kalau umur 49, istrinya 48, itu udah deket menopause, 50 gitu ya. Makanya dicarikan hormon, beli apa namanya, habatus sauda santri gitu ya. Ke situ arahnya ngomong. Gantung klos aja lagi. Ya. Gantung klos. Digantung klos rusak keretanya. Ya. Rusak keretanya. Tambah berapi, ya. Kalau Ustadz Munib udah biasa gantung klos. Nggak nyampe-nyampe. Ya. Nangis dilahirkan karena banyak masalah. Makanya enak balik lagi ke perut. Kamu yang sudah sarjana pun mikir, apalagi belum sarjana, kepingin jadi sarjana, sarjono, gitu ya. Yang sudah sarjana S2 pun bingung, gaji dipotong, nggak sesuai. Yang sudah doktor pun bingung, udah ada istri 1 kepingin 2. Kepingin 2 nggak berani sama yang nomor 1. Apa nggak tertekan batin? Gitu ya, susah gitu ya. Makanya nangis dilahirkan, 9 bulan ditunggu. Kemudian ditambah 3, memang iddahnya itu 3 bulan. Ya tambah berat lah, 9 tambah 3 berapa? 11 gitu ya. 11 katanya ya. Ya. 9 tambah 3 berapa? 12 ya. Ini enggak tahu hitungan kamu. Ya. Apalagi disuruh hitungan pakai sempoah. Yang Cina itu ya. Ya. Sayyidina Umar berfatwa seperti itu. Imam Syafi'i memakai pendapatnya Sayyidina Umar. Nah Sayyidina Umar ini termasuk yang imannya kuat dan hati-hati dalam mengambil keputusan. Termasuk diantaranya yang membuat penanggalan Hijriyah itu diresmikan Sayyidina Umar gitu. Yang buat penjara itu Sayyidina Umar. Bikin uang Sayyidina Umar. Banyak.
menunjukkan kalau perempuan itu kalau sudah 4 bulan tidak dikumpuli, asalnya punya istri, asalnya punya suami, suaminya pergi 4 bulan, itu udah nggak tahan lagi perempuan itu. Itu juga Sayyidina Umar beristiqra, mengambil satu penelitian, akhirnya diambil satu keputusan, tentara itu kalau tugas 4 bulan. Sebab kalau lebih 4 bulan itu istrinya udah nggak tahan lagi, gitu. Hanya tanya nanti sama istrinya, ya, Pak Mustar ya. Udah ada istrinya, Ustadz apa udah ada istrinya, Ustadz Waliullah ini ya, Auliaur Rahman itu ya. Ustadz Munib istrinya 1. Ustadz Ucok ini, Wak Ucok udah yang nomor 1 dia ya. Belum ada yang punya istri, dia udah punya istri dulu ya. Dia paling berani dia. Yang begitu juga yang difatwakan oleh Sultanul Ulama Izzuddin bin Abdussalam. Syekh Izzuddin itu pertama, walaupun Syafi'i madhabnya, nggak percaya kalau bacaan Quran itu sampai pahalanya sama mayat. Aku nanti nggak usah kau bacai ya, orang nggak sampai gitu kan. Begitu meninggal ada muridnya yang bacai, terus murid-muridnya banyak mimpi, bacaan si Anu itu sampai rupanya sama saya gitu ya. Karena dia mimpi jumpa ulama, akhirnya diambil kesimpulan bahwa yang meninggal ada udah bilang gitu, sampai pahalanya bacaan Quran itu kepada yang meninggal. Jadi Sultanul Ulama ini termasuk yang seperti itu. Makanya kamu kalau nggak percaya mati dulu. Nanti dibacai tahlil kan. Nanti kan sampai ustadz katanya kan gitu ya. Adapun orang yang putus haidnya karena ada sebab seperti menyusui atau sakit, ini belum boleh nikah sampai dia haid kembali. Nah, ini agak tambah lebih berat lagi, ya. Karena ada sebabnya itu beda. Kalau tadi nggak ada sebabnya, ini muqabil dari yang tadi itu. Atau sampai menopause, tayas. Nah, kalau udah menopause siapa yang mau? Kan nggak ada yang mau. Kalaupun ada yang mau itu cuma cari hartanya. Tapi kayak gitu kadang-kadang ya bertingkah. Selfie dikirimkan sama kawannya yang apa itu di dunia maya itu. Padahal udah menopause. Ketahuan suaminya berabi gitu. Nah, gitu ya. Itu masalah. Ini saya menjumpai kasus yang dalam kenyataan, bukan buat-buatan. Lanjutannya, wa tajibul iddatu li wafati zaujin. Wajib menyandang iddah, melakukan iddah, menunggu perempuan yang meninggal suaminya. Diwafati zaujin, karena wafatnya suami. Hatta ala khurratin, sampai orang yang merdeka, perempuan merdeka, raj'iyatin yang ditolak rajai, wa ghairi mautuatin, dan perempuan yang belum digauli, disighorin karena kecilnya, au ghairihi, atau tidak kecil, udah besar tapi tersumbat tulang misalnya. Wa in kanat data akroin, walaupun dia mempunyai batas sucian.
Berapa iddahnya? Bi arba'ati ashhurin, dengan 4 bulan wa asyrati ayamin dan 10 hari, walayaliha dan malamnya. Lil kitabi karena berdasarkan Al-Quran, was sunnati dan sunnah Rasul. Watajibu dan wajib alal mutawaffa anha, atas perempuan yang ditinggal mati zaujuha, suaminya, oleh suaminya, al iddatu, melakukan iddah bima dzukira, dengan hitungan yang telah disebutkan di atas, yaitu 4 bulan 10 hari. Ma'a ihdadin, serta melakukan ihdad. Ihdad itu artinya berkabung, yakni menghendaki musonef yajibu, wajib al ihdadu, ihdad, berkabung, alaiha, bagi perempuan yang meninggal suaminya, bi ayyi sifatin kanat, dengan sifat apa saja adanya. Artinya talak rojai masih kecil atau tidak. Lil khobaril muttafaqi alaih, karena berdasarkan hadis yang telah disepakati atasnya oleh Imam Bukhari Muslim, yaitu la yahillu, tidak halal, maksudnya tidak wajib, limro'atin, bagi seorang perempuan, tu'minu billahi, yang beriman kepada Allah, wal yaumil akhiri, dan hari akhir, antahidda, melakukan ihdad atau berkabung, ala mayitin, atas mayit, fauqa thalathin, di atas 3 hari, ila ala zaujin, kecuali atas kematian suami, arba'ata ashurin wa asaro, yaitu dengan 4 bulan 10 hari. Ai fa innaha, yaitu sesungguhnya, yahillu, halal, maksudnya wajib, laha, bagi perempuan itu, al ihdadu, berkabung, alaihi, atasnya, atas suami tadi, hadhil muddati, dengan masa itu, yaitu 4 bulan 10 hari. Ayajibu, jadi yang dikatakan yahillu tadi ayajibu, yaitu wajib. Li'anna ma jaza, karena sesungguhnya sesuatu yang boleh ba'dam tinaihi, sesudah terlarangnya, wajibun, adalah hukumnya wajib. Walil ijma'i, dan karena ada kesepakatan, ala irodatihi, atas yang dimaksudnya kata halal di situ sebagai wajib. Illa ma hukiya anil Hasanil Bisri, ini masuk Hasan ya, tapi bukan Hasan Dayat, Hasan Bisri. Yang pulang Hasan apa? Basri. Oh, enggak sama juga ya. Illa ma hukiya anil Hasan Bisri, kecuali yang diceritakan atau yang dikutip dari Hasan Bisri tidak wajib. Wa dzikrul imani, adapun menyebutkan iman dalam hadis itu, lil ghalibi, karena kebiasaan. Artinya biasanya mukminah, perempuan yang ditinggal wafat itu mukminah. Auli annahu ab'atsu 'alal imtisali, atau sesungguhnya menyebut iman itu mendorong atas melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Wa illa, dan jika tidak, artinya walaupun tidak dinukil sebutan iman karena kebiasaannya itu, faman laha amanun, maka orang yang mempunyai keamanan, artinya hak aman, seperti kafir dhimmi, perempuan kafir dhimmi itu kan diamankan oleh negara. Yalzamuha, maka wajib baginya dzalika ihdad aidon juga. Wa yalzamu alwaliyu, dan alwayalzamu,
dan wajib al-waliya pada wali maf'ul bih, amru mauliyatihi, memerintahkan perempuan, anak perempuan perwaliannya, bihi dengan ihdad itu. Artinya perempuan yang ditinggal mati suaminya, meninggal suaminya, yang mutawaffan anha, dan dia tidak hamil, walaupun ditalak itu talak rajai, dan walaupun belum digauli, karena masih kecil, masih 5 tahun dinikahkan misalnya, mau, ya, zaman dulu anaknya raja-raja itu kayak gitu, diajak main-main aja, karena akan jadi pangeran yang main film itu. Ya. Maka iddahnya 4 bulan 10 hari. Atau 4 bulan 10 hari itu berapa? 130 hari. Yang tidak hamil ya. Dan malamnya bukan harinya saja ya. Bukan berarti siang saja malam tidak iddah gitu, bukan ya. Makanya disebutkan walayaliha gitu ya. Selain itu, perempuan itu yang ditinggal mati suaminya, dia tidak hamil, wajib melakukan ihdad. Apa ihdad itu? Artinya tidak menghias diri dan memakai wangi-wangian, menghias diri dengan pakaian-pakaian, memakai wangi-wangian, dan selalu tinggal di rumah selama tidak ada hajat. Itu yang disebut ihdad. Jadi meninggal suaminya nggak usah pakai pakaian cantik-cantik. Orang sekarang ada meninggal suaminya pakai baju hitam cantik gitu. Semua hitam, dalam luar, ya, atas, yang nampak giginya aja yang putih, kacamata hitam, baru. Nggak boleh, ya. Pakai pakaian hitam seperti itu niru Paskah. Apa Paskah? Pernah ikut acara Paskah? Hah? Apa Paskah? Paskah sarjana tahu? Memperingati hari meninggalnya Yesus, ya, karena dalam Islam Nabi Isa nggak meninggal. Itu. Nabi itu menurut riwayat yang nggak meninggal ada 4. Nabi Isa, Nabi Idris, Nabi Ilyas, Nabi Khidir. Saya pernah baca tafsir banyak. Yang saya ingat itu. Nabi Isa nanti pada saatnya turun. Nabi Idris belum meninggal. Nabi Khidir sering jumpa sama wali-wali. Waliullah bukan wali murid. Wali murid nggak bisa bayar SPP terus jumpa Nabi Khidir gitu, enggak.
ulama nasional yang pernah jumpa sama Nabi Khidir bukan Ustadz Khidir ya. Ingat-ingat ya. Kalau Khidir. Nah. Jangan ngejek ya. Ya. Karena sudah disebut kayak gitu, ya itulah maksudnya gitu ya. Kalau itu Arab, kalau nama itu enggak Arab, salah-salah sedikit enggak apa-apa. Makanya ada dibaca Tirmidzi, Turmudi, Tarmidzi. Nama orang pun kayak gitu. Siapa? Pak Tarmidzi katanya kan gitu. Siapa? Pak Turmudi katanya kan. Sulaiman. Ya. Oh, kalau itu singkatan ya, singkatan Raja Sulaiman itu dipinggal Sileman gitu ya. Kalau ini ilmu bahwa nama enggak Arab itu boleh dibariskan walaupun kemudian salah gitu. Tarmasi, Turmusi boleh. Syekh Mahfud At-Tarmasi itu gurunya Kiai Hasyim Asy'ari. Ulama besar, paling besar di Indonesia itu. Bukan hanya Medan ya, se-Indonesia. Kitabnya segini, saya mau belum jadi, akhirnya belum bisa. Untunglah berhenti ngajinya. Kalau nggak berhenti, terpaksa lah beli. Cari entah kemana-mana. Jadi berhenti itu pun ada untungnya juga. Ya sama yang malas ngaji ya untung juga. Ada kesempatan untuk main hadroh misalnya ya. Untuk maulid di musola gitu ya. Turmusi, Tarmasi boleh. Karena itu bukan Arab ya. Yang pernah jumpa itu masa mudanya Kiai Maimun Zubair pernah. Waktu mondok di Lirboyo. Itu tiba-tiba dipanggil orang di kuburan. Datang dia pakai kayak petani. Kamu senang sama saya. Saya juga senang sama kamu. Saya doakan kamu aminkan gitu. Dan itu dibenarkan oleh Kiai Makhrus Ali. Karena Kiai Makhrus Ali tahu pada saat itu datang Nabi Khidir. Itu diantaranya yang pernah jumpa. Masih muda pernah jumpa. Selanjutnya saya nggak tahu ceritanya. Tapi yang masyhur itu. Tapi kalau pernah jumpa Nabi dalam mimpi itu juga ada ceritanya Kiai Maimun Zubair. Ada seorang Habib nyantri di pesantren Al Anwar Sarang Rembang, Jawa Tengah. Dia nggak ngaku Habib. Karena dibilang sama pamannya, kamu jangan ngaku Sayyid gitu. Sampai di situ sebut nama saja. Malam dicari yang ngaku nggak Sayyid itu, Abdurrahman atau siapa namanya? Mana kamarnya Abdurrahman gitu. Terus santri ketakutan semua. Ya kalau didatangi kiainya malam-malam itu, kalau santri Jawa itu ketakutan. Kalau kamu minta pulsa. Ya, barokah kiai minta pulsa katanya. Ya. Nah. Terus dipanggil keluar, kamu jangan bohongi saya, kamu itu Sayyid gitu. Kalau kamu bohongi saya, pilih mana, kamu nggak usah nyantri di sini. Nah, kalau kamu bohongi saya katanya. Sebab saya baru didatangi Rasulullah, titip cucu saya katanya. Dia bilang gitu. Terus ngaku lah, ya saya, nama saya ini bin ini. Kata paman saya nggak boleh ngaku katanya gitu.
supaya nggak disegani sama kawan-kawan gitu. Ya udah kamu sama saya nggak boleh bohong katanya gitu. Harus balik. Jadi dititipi sama Nabi. Kalau kamu kan ditimpa genderuwo. Ya. Ketindian gitu ya. Bukan didatangi Nabi, ketimpa genderuwo kamu. Iya. Saking enaknya nyetel lagu-lagu dikasih di sininya, belum sholat isya tidur. Genderuwo ini anak kurang ajar nih katanya. Kawannya udah sholat isya, ini nggak sholat isya katanya. Ditimpailah dia. Gitu ya. Kayak yang saya ajak pengajian di Pakam, yang lain ngaji. Dia tidur di mobil. Ditimpa sampai nggak bisa apa-apa. Pak Kiai udah siap ini. Oh pergi nanti bahaya itu katanya kan. Baru lari dia. Cuma modal kayak gitu aja. Pak Kiai udah siap ceramahnya katanya kan. Nanti datang kemari bahaya kau katanya kan. Baru dilepas sama genderuwo itu. Ya kau pun kawan yang ngaji kok tidur, saya bilang gitu. Kau nggak izin sama saya pula, saya bilang. Akhirnya diapailah sama genderuwo itu. Saya tanya, siapa yang di situ genderuwo di masjid tuh katanya kan. Di depan masjid katanya. Jumpa sama Nabi Khidir yang sering itu jumpa Kiai Hamid Pasuruan. Itu jago kali ya. Kiai Hamid Pasuruan itu sampai dikasih tahu orang banyak, nanti jam 11 siang datang Nabi Khidir kemari. Gitu. Datang Habib pakai baju, namanya biasanya Habib itu kan pakai baju besar ya. Tiba-tiba ada orang berpakaian jelek gitu masuk, terus salaman, mau dicium tangannya sama si Kiai Hamid, nggak mau. Kiai Hamid pun mau dicium juga nggak mau. Terus dikasih minum, udah keluar, bersihkan parit dia. Sampai zuhur selesai, tamu semua tanya-tanya, katanya Nabi Khidir mau datang kapan katanya kan. Ada yang nanya langsung, Pak Kiai mohon maaf saya tanya jam berapa datangnya Nabi Khidir itu. Nah tadi yang betuli parit itu dialah katanya kan, yang bersihkan parit katanya kan. Itu terkejut semua orang gitu ya. Jadi dia biasanya berpakaian yang tidak menunjukkan dia itu seorang yang punya wibawa, punya ilmu gitu. Dia mengajarkan bahwa hakikatnya manusia itu bukan karena pakaiannya gitu. Itu diantaranya yang pernah jumpa, termasuk Tuan Guru Sekumpul. Itu wali, ngajinya di Bangil. Bangil itu tempat saya ngajar. Sama guru Bangil, Sesarwani. Saya jumpa sama Sesarwani minta doa, cuma dikasih doa Rabbana atina fid dunya hasanah. Di hati saya berontak. Kalau cuma doa kayak gini dari kecil aku udah paham gitu ya. Akhirnya dijawab, doa saya seperti doa Habib. Saya nggak berani melebihi Habib katanya kan. Jadi doa Habib aja lebih bagus katanya kan. Karena saya kan tinggal di pesantrennya Habib gitu. Rupanya dia wali besar. Gurunya Tuan Guru Sekumpul itu. Di sana kalau ngaji bahasa Banjar. Jadi nggak ngerti orang Bangil, nggak ada yang ngaji sama di situ. Yang ngaji orang Banjar semua. Maka ada spesialis kayak gitu. Ada yang di Bangil ngaji bahasa Arab semua.
kelompok saya ngaji. Ada yang bahasa Jawa, ada yang bahasa Madura, ada yang bahasa Indonesia umumnya, ada yang bahasa Banjar itu yang ngaji orang dari Banjar semua. Enggak laku, karena di sana nggak ada, nggak sampai sana orang Mandailing. Iya, belum saya ceritanya. Ya. Tuan Guru sekumpul itu malah diminum apanya, minumannya, pakai baju jelek-jelek gitu. Terus sambil minum itu katanya ingusnya keluar gitu. Jijik, orang mau nangkap. Nggak usah gitu. Gitu. Sesudah pergi agak lama ditawarkan siapa yang mau minum yang bekas diminum sama orang tadi itu. Nggak ada yang mau, jorok katanya kan. Kalau nggak ada yang mau biar saya minum. Dikasih tahu, kamu tahu itu Nabi Khidir katanya kan gitu. Nah ya. Dari Syekh Mustafawiyah ada juga yang pernah jumpa salah satu di antara mereka. Itu ada ceritanya sama saya, karena Kiai Maimun Zubir pun dulu ngaji di Makkah, di antaranya gurunya Al-Mandaili. Nah, dia cerita ya, Syekh Al-Mandaili. Jadi saya pernah ngaji sama orang Mandailing katanya, tapi yang di Makkah, bukan yang songonon-songonon gitu. Ya, yang di Makkah. Sekarang kan ada yang jadi imam Masjidil Haram itu asli keturunan Indonesia. Keturunan Indonesia ya, bacaannya bagus. Masih muda. Orang Indonesia kalau ngaji di sana sebelum Wahabi menang itu hebat-hebat. Begitu Wahabi menang dibasmi semua. Kalau nggak Wahabi minggir. Sebelum tahun 1900 berapa tadi? 25 itu Syekh Mahfud At-Tarmasi, Syekh Al-Minangkabawi itu ulama-ulama besar yang orang Arab takut ilmunya. Orang Arab tuh takut ilmunya sama orang Indonesia. Sama dengan kalau ngaji di luar negeri, kalau anak santri Jawa itu ditakuti. Karena dia di sana belum sampai alfiyah dia sudah hafal. Anak santri yang di Medan hafal juga sampulnya. Tempo hari sok-sokan mau ngaji dibunyikan qala Muhammadun huwa ibnu Maliki gitu ya. Nah, sekarang qala Muhammadun gitu ya, udah ngantuk. Memang sulit ya. Ini kalau betul-betul ada ikatan kayak di pesantren gitu, kalau memang nggak tahan pulang gitu, terus banyak muridnya gitu bisa jadi gitu ya. Kalau ini karena sedikit kemudian tidak ada ikatan peraturan yang baku, udah lama nggak nenen pulang. Minta nenen gitu ya. Itu dia, jadi kemana si Anu katanya kan, pulang balik nginap sana katanya kan. Jadi udah hilang semua lah ilmunya, udah keluar gitu. Jadi selain daripada beriddah tadi, wajib hukumnya apa tadi? Berkabung. Berkabung itu ya jangan pakai baju yang cantik, biasa-biasa, jangan pakai wangi-wangian. Kalau dia itu yang meninggal itu bukan suaminya, itu jangan sampai melebihi 3 hari. Maka dikatakan dalam hadis tadi,
Tidak wajib bagi perempuan itu berkabung atas mayit di atas tiga hari itu, maksudnya apabila yang meninggal itu bukan suaminya. Jika melebihi 3 hari dan memang sengaja berkabung itu haram. Kalau yang meninggal bukan suaminya. Tapi kalau yang meninggal suaminya, selain beriddah berapa tadi? 3 bulan 10 hari, dia juga begitu. Dia harus berkabung selama 3 bulan 10 hari itu. Jadi kalau yang meninggal suami, dia ihdat atau berkabung selama iddah itu, yakni 4 bulan 10 hari tadi ya. 4 bulan 10 hari. Ini sebagai tanda berduka cita. Ada suaminya meninggal kok jingkrak-jingkrak. Ya. Pucuk dicinta wulan pun tibu katanya kan. Nggak bisa kemana-mana, aku galak kali suamiku katanya kan. Nah, sekarang meninggal dia katanya kan. Ada orang tahlil yang ketiga pun dia pakai bersolek-solek gitu. Mana tahu ada yang daftar. Itu nggak boleh ya. Mana yang tahu ngaji gitu dibilangi, nggak boleh lah kak. Udah tua aku kok katanya kan. Yang tua pun yang mau yang tua katanya kan gitu. Sebab likulli sakito lakito, apa itu? Setiap buah yang jatuh itu ada yang menemukan. Apalagi buahnya ditulisi. Ya. Ya. Ini bekas apaku dulu katanya kan. Meninggal suaminya memang dulu memang bunyinya kata-kata cinta tidak harus memiliki katanya kan. Sudah meninggal suaminya, cinta harus memiliki. Itu dia gitu ya. Ditunggu udah deket-deket ya. Biasanya nggak pakai pakaian necis, dia pakai pakaian necis. Terus deket-deket. Kok datang lagi bang? Katanya kan. Cintaku masih seperti yang dulu gitu ya. Misalnya. Duh, kok tahu macam orang tua aja kau ketawa. Kayak begitu itu ya. Makanya kalau pulang kampung, kalau dulu ada ceweknya itu, menangis hatinya kalau bekas ceweknya itu susah kali. Iya Ustaz Aulia. Dulu di kampung ada yang suka dan sama-sama suka-sukaan. Terus rupanya di Medan kecantol orang Medan gitu. Dan nggak bisa balik lagi. Ya. Kalau pulang kampung nampak dulu itulah cewekku. Dia susah kali hidupnya gitu, rasanya sedih kali lah aku nengok dia gitu. Berkaca-kaca mataku katanya kan gitu ya. Tapi karena ada istriku belok-belok karena mukaku ini katanya kan. Gitu ya. Kayak begitu itu ya. Nah, kecuali memang yang pandai-pandai lah bermain itu. Kalau kami ini nggak ada yang pandai bermain, balul semua. Ya, ya, gitu. Sebab cinta itu bisa direkayasa kata nyanyian. Nah, itu memang betul ya. Maka hati-hati kamu. Kata bilang cinta sama kamu jangan-jangan rekayasa. Ada yang lain bekilat batuknya atau jidatnya didekati lagi. Pokoknya ada bekilat didekati lagi gitu ya. Tapi kalau jidatnya hitam enggak. Karena diusek-usekkan gitu. Ya.
Karena sebagian orang Syiah itu kan dikasih kayak kerikil gitu. Iya Ustaz. Iya. Ustaz nggak pernah Syiah, nggak pernah ikut Syiah. Dikasih kerikil itu, jidatnya itu kecil. 3 hari udah hitam. Jadi kalau mau kayak gitu, kau pun nggak sholat pun kau tokohin mamamu pun bisa. Tiap masuk kamar kau gosokkan ke dinding terus. Kau udah sholat? Nggak mama tengok jidatku katakan. Itu aja dia dalilnya. Ya. Nggak mama tengok di jidatku. Kenapa namanya jidatku? Inilah tekun sujud katanya kan. Ulama besar nggak ada yang jidatnya hitam. Syekh Muhammad Alawi Al-Maliki itu saya ngaji sama dia, jumpa, cium tangan bolak-balik. Jidatnya putih bersih, ya. Siapa? Kiai Maimun Zubair jidatnya putih bersih. Ki Hamid Pasuruan wali kondang yang tokcer apanya doanya minta dibelikan mobil kawannya merek-mereknya semua persis, mau merek apa ya bro katanya, kira-kira gitu, merek ini bro katanya kan, warnanya apa bro, putih katanya kan. Begitu pulang entah dari mana dapat uangnya, ada rezeki, dibelikan persis merek-mereknya. Sampai dia anaknya itu bilang, kalau seandainya Kiai Hamid itu masih meninggal, aku pun mau ke sana minta doa gitu. Ya, itu tokcer betul doanya. Orang alim besar itu memang orang pintar baca kitab, itu bukan wali jadi-jadian atau wali jadab. Kalau wali jadab itu kan ya pura-pura gila gitu kan gampang itu. Kamu tiba-tiba ke pajak pakai celana pendek itu. Di pajak dekat musola gitar-gitar gitu kan. Nggak ketawa, nggak apa gitu kan. Udah jadab anak ini gitu kan. Nggak ngomong nggak apa, diem aja. Ada orang assalamualaikum di Ploto tuh, assalamualaikum, assalamualaikum, waalaikumsalam gitu. Nah, ketiga baru dijawab gitu ya. Oh pandai kali ini wali jadab nih ya. Pulang ketawa ngakak-ngakak. Kutokohi semua orang satu pajak itu. Ya. Tapi jangan kau tiru itu ya. Ini jadab aja itu ya. Jadi kalau selain daripada suaminya berkabungnya itu ya paling banyak 3 hari, menunjukkan tanda turut berduka cita dan untuk menjaga timbulnya fitnah, itu berkabung itu. Begitu meninggal suaminya 3 hari, naik kereta dipajak celana pendek, gitu ya, kereta laki-laki, dodong gitu. Siapa? Ya Allah, kata orang tua-tua. Ya Allah, neraka anak itu kata juga. Suaminya itu masuk surga itu katanya, gitu langsung dibilang. Udah suaminya dikhianati terus katanya kan. Minta sama saya, doakan Pak Ustadz meninggal pun gak apa-apa pun katanya kan. Daripada lama-lama hidup katanya kan. Karena banyak ilmunya, saya ambil ilmunya. Tub, nahu, sorob, saya ambil semua kan. Nggak tahan meninggal dia. Meninggal seneng dia. Ya.
Itu namanya istri berkhianat itu ya. Mau cari penggantinya ya. Makanya bisa kamu tengok ya. Makanya kalau laki-lakiku belah dadaku katanya kan. Ambil pisau. Belah aja gitu ya. Mampus lah situ kan. Itu ya. Itu istilah ya, bukan nanti kamu belah betul. Kecuali yang diriwayatkan dari Hasan Bisri itu maksudnya tidak wajib ihdad itu. Jadi wali itu harus memerintahkan sama anak perwaliannya supaya melakukan berkabung. Orang tua-tua lah ngasih tahu, nak, ihdad ya nak, gitu. Ini sekarang udah nggak pada tahu orang zaman sekarang nih ya. Apalagi istrinya masih muda gitu, suaminya masih muda juga, suaminya meninggal muda, celaka kali suaminya itu. Kerja siang malam, work all untuk cari duit, bisa bikin rumah. Kerja keras dia, bukan kerja nge-grab, itu keras juga, tapi itu payah bikin rumah. Kerja dia bikin perusahaan, jadilah dapat rumah, dapat mobil, entah kecapean, entah macam mana, sakit liver meninggal. Meninggal istrinya punya anak 1, nggak lama ya diambil sama bekas pacarnya yang lama gitu. Makanya itu Sayyidina Ali pernah jumpa seorang kawannya ini yang kejadiannya seperti itu di kuburan. Tanya sama kawannya yang di kuburan. Itu Sayyidina Ali bisa cakap kayak gitu. Kalau kamu minta togel lah. Udah suntuk kali kamu datang ke Kuba terbang sana bawa rokok. Ya. Tuhan saya udah susah lah hidupku ini, Tuhan saya katanya. Sekali ini aja lah Tuhan saya kasihlah nomor togel kita ini. Setan ini pegang tanganmu katanya kan. Baru ditunjukkan kosong tak berapa gitu. Dapat dia. Ya. Wali kok ngasih nomor togel. Kiai Hamid pernah ngasih nomor togel. Diminta nomor togel, dapat uang banyak. Dibilang uangnya bawa kemari. Begitu tunjukkan, dipegang mukanya, uangnya jadi belatung-belatung semua. Berubah jadi belatung. Inilah uang haram itu katanya. Jadi kalau kamu makan uang haram ini sama dengan makan belatung inilah katanya. Belatung kecil gini. Bisa kayak gitu. Ya teringat itu barulah ini ingat saya. Waktu narik uang, ya saya pernah juga permainan narik uang itu. Dapat udah dari masuk ke amplas, kok nggak enak ini saya naik mobil. Rupanya diikuti sama setan yang nggak setuju, dirubah. Cuma tinggal 700, yang lainnya belatung semua. Belatung itu, baru ingatlah ini tadi jadi belatung itu tadi. Terus uangnya itu nggak saya ambil, udah masukkan ke masjid aja saya bilang gitu. Cuma 700 saja, kalau 7M gitu, haram-haram lah. Kan bisa minta ampun sama Allah Ta'ala. Tapi jangan kau tiru ini ya. Ya Pak Uco. Ya.
Makanya ilmu korupsi itu kalau mau korupsi jangan sikit-sikit, gitu ya. Entah sampai 50 M gitu, jangan korupsi 150 juta masuk penjara. Jadi itu artinya ihdat itu tadi. Ini orang sekarang udah nggak banyak tahu, kasih tahu ya. Saya pernah waktu meninggal adik saya, ipar saya suruh ngasih tahu, jadi saya kasih tahu. Ngasih tahu adik, kasih tahu Kak Din katanya. Mbak itu nggak ngerti katanya, baru udah saya kasih tahu. Iya kak gitu dia bilang. 4 bulan berapa tadi? 10 hari. Sesudah 4 bulan 10 hari itu mana tahu ada yang mau melamar boleh. Jadi teringat tadi Sayyidina Ali tadi nanya orang di kuburan. Saya mau tanya kamu atau kamu mau nanya saya dulu katanya. Kata yang di kuburan, saya tanya dululah. Istri saya bagaimana katanya. Inilah saya yang jawabnya susah katanya. Udah jawab aja, nanti kalau saya jawab kamu sedih katanya. Dan nggak apa-apa, jawab aja. Istrimu udah dinikahi sama dulu bekas pacarnya. Memang kurang ajar kali bahkan kayak gitu ya. Ya. Anakmu ditaruh panti asuhan gitu, ya. Rumah itulah ditempati dia sama suaminya itu. Suaminya kerja apa? Nggak ada katanya kan. Sial kali hidupku bah katanya kan. Udah dari dulu aku nggak kurang ibadah. Sekarang ini lah susah kali aku di kuburan ini katanya kan. Itu maksudnya di dalam kitab itu menerangkan jangan sibuk kali ibadah tapi beramal. Jangan sibuk kali kerja, ngaji gitu. Ya. Sibuk kali kamu kerja. Kau pikir udah kerja itulah mau jadi gubernur. Itu. Ya. Gubernur Raja Payah sekarang ini masih berondok-berondok aja di mana? Deli Tua. Karena bingung mau memutuskan masuk sekolah ini macam mana, kapan bertatap muka gitu. Udah sumbangan belum turun gitu ya. Makanya nggak usah jadi gubernur kamu. Apalagi sekarang sulit korupsi. Tanbihun al-ihdadu al-wajibu alal mutawaffa anha. Ihdad berkabung yang wajib bagi perempuan yang meninggal zaujuha suaminya walau sahwiratan walaupun kecil. Tarkulub sin masbuhin meninggalkan baju pakaian yang berwarna lizinatin untuk berias wa in hasona khosina walaupun kasar. Jadi baju yang liris-liris kayak pasai gitu nggak usah, itu berwarna. Yang putih, yang agak lama gitu ya. Yang pakaian berwarna liris-liris, putih hitam gitu ya. Itu kan yang menarik itu. Itu nggak usah. Wa yubahu ibraisimun lam yusbah. Dibolehkan pakai sutra ibroisim, sutra yang dibuat dari ulat itu, yang tidak diwarnai, lam yusbah yang tidak diwarnai, karena tidak berwarna itu tadi. Baju batik itu kan diwarnai, kayak warna-warna kayak si Iskandar ini, jangan-jangan Iskandar ini berkabung, ya. Nggak berwarna udah ya itu. Kalau berkabungnya suami ya
Itu berduka citanya itu ketika ditinggal mati oleh istrinya, itu secara kepatutan saja, pantasnya daerah situ. Karena sebenarnya nggak ada. Tapi kebiasaan di situ itu nggak bagus. Kok tiba-tiba begitu meninggal istrinya petentang-petenteng gitu ya. Terus tanya nomor-nomor kawan-kawannya yang lama-lama gitu. Begitu. Ya. Telepon. Arif, nomor siapa? Udah mau nikah dia kata juga. Misalnya ya. Kan belum, kalau masih mau kan, udah diurus suratnya katanya kan. Gitu ya, misalnya. Tak peduli aku katanya kan. Kasih aja nomornya katanya kan. Gitu. Udah kan ini udah mabuk apa Ustaz? Udah gila gitu ya. Watarkut tatoyubi walau lailan, dan meninggalkan berwangi-wangian walaupun malam hari. Itu berkabung. Watahalli naharon, dan meninggalkan berhias, berperhiasan, memakai perhiasan. Makanya kalau bahasa Arab ijazah sarang itu dibilang bahasanya mutahalliyatan bil ilmi, mutahalliyan bil ilmi. Kamu sesudah tamat ini hendaklah berhias diri dengan mengamalkan ilmu. Oh, cantik kali bahasanya, ya. Makanya anak-anak santri sarang bagaimanapun dia mengajar walaupun sikit-sikit. Ya. Naharon, siang hari, bihali dhahabin, dengan perhiasan emas au fiddatin atau perak, walau nahwa khotamin, walaupun seumpama cincin au kurtin ataupun anting-anting. Apa anting-anting? Tahu? Apa kerabu ya? Apa bahasa Medan yang dipasang di sini? Hah? Apa? Anting-anting ya? Ada yang di hidung. Gitu ya. Bulat saja. Ya. Kamu mau meninggal? Nehi gitu ya. Ya. Itu yang di sini gitu ditaruh. Orang keling. Jadi walaupun berupa cincin, makanya kalau cincin punya emas gitu, dilepas semua. Cincin perak, anting-anting dilepas. Karena itu perhiasan. Perempuan itu kan kalau nampak ini berkilat, ya kan, lewat gitu membuat kayak mata kucing gitu, ya. Terus cincinnya berlian, itu nilainya 7 pun jadi 9 itu, karena berhias itu. Begitu dilepas balik 7, apalagi bangun tidur bau, ya, nggak mandi apa sampai jam 9 pun masih megang HP saja, nggak mandi. Jigongnya keluar petak-petak, ya. Ada anak perempuan yang malas mandi kayak gitu. Lebih-lebih laki-laki. Waktunya dicocokkan kayak waktu Saudi. Au tahtas siyabi, atau pakaian tertutup, atau dipakai tertutup pakaian gitu, linnahyi anhu. Karena ada larangan itu. Ya walaupun pakai jilbab, itu maksudnya. Atau dipakai tertutup pakaian. Ini pakai jilbab, ya. Makanya kadang-kadang kayak si Ulul ini
sambil nyapu-nyapu gitu, nunggu kawannya nggak pakai jilbab itu mukanya mana ya gitu. Gitu. Sambil melirik-lirik, nggak nampak kok mataku katanya kan. Kan kalau ketawa nggak nampak mukanya. Gitu. Nggak nengok aku katanya, kan nggak nampak mataku katanya kan. Wa minhu mumawwahun, dan dari perhiasan itu tadi yang disepuh. Tahu disepuh? Tahu? Apa itu? Misalnya apa, perak kemudian dilapis, itu disepuh, dilapis dengan emas gitu ya. Bi'ahadima, dengan salah satu di antaranya. Jadi saya harus menggunakan bahasa yang lebih terang gitu ya. Kalau siapa ini yang ngajar nanti bahasa Jawa lah, si Mukhlis. Temangsang layangane katanya kan. Apa temangsang? Siapa yang tahu? Kamu tahu temangsang? Ya kamu tersangkut layang-layangnya itu di pohon pisang. Saya pernah ngajar layang-layang di Tanjung Mulia itu, dibilang sama mertua saya, dapat bi katanya. Temangsang, apa itu temangsang itu? Oh nggak kenal, tersangkut bu, saya bilang gitu, sangkut pohon pisang itu. Dari situlah saya merubah bahasa itu diantaranya ya. Yang bahasa-bahasa yang nggak paham, saya rubah semua supaya menjadi paham. Walu'lu'un, dan mutiara. Ya. Ini mutiara yang betul-betul mutiara ya, bukan yang namanya mutiara. Kalau mutiara ini nggak pala besar, ya. Si Hasan ketawanya nggak bisa ditahan. Wanahwuhu, dan seumpamanya. Si Hasan saking apanya, untuk menyenangkan itu manggilnya Tiara gitu. Hasan sendiri tiarap. Minal jawahiri, dari permata, allati tutahalla biha, yang dibuat perhiasan dengannya. Wa minna al-aqiqu, dan diantara yang tidak boleh tadi, yang jawahir tadi, batu akik. Jadi menggunakan cincin batu akik itu pun nggak boleh, karena batu akik itu kan nggak bisa dipakai kecuali dengan diikat. Wakada, demikian pula perhiasan itu nahunu hasin, seperti terdiri dari tembaga, wa'ajin, dan gading. In kana min qaumin, in kanat, jika ada perhiasan itu tembaga tadi, min qaumin, dari satu komunitas, yatahallau nabihima, yang berhias mereka dengan keduanya. Ada orang itu pakai gading gitu. Kalung itu ada gadingnya, nampak itu, gading gajah itu dihias gitu. Jadi tengok gitu, ini mahal gitu ya. Masih ada, tadi siang saya masih nampak anak muda pakai kalung, pakai gading gajah, ya. Mungkin ada isinya atau enggak itu. Kalau kamu enggak tahu, pakai kalung pun kadang-kadang pakai, tapi kadang-kadang dilepas. Preman pensiun. Watarkul ihtihali, dan meninggalkan bercelak.
Bercelak itu berhias, maka orang itu kalau bercelak matanya itu cantik. Kalau lembu nggak pakai celak udah nampak gitu. Kan tengok mata lembu itu kan hitam gitu ya. Kayak gitu pun kau makan. Beismedin dengan celak ismed, celak yang asli. Illa li hajatin, kecuali ada hajat, misalnya kayak sakit mata gitu. Sebab sakit mata itu kalau dicelai cepat sembuh. Laki-laki pun sunat pakai celak itu. Para habaib itu kalau mau keluar itu pakai celak. Kalau kamu pakai celak, cucuk matamu. Nggak pandai, macam mana makainya ini gitu. Alih-alih tanganmu itu kan celupkan. Ya. Keluar badut mana datangnya. Yang Habib itu pandai pakai celak. Dimasukkan di tempat celaknya itu terus gini. Merem gitu aja, udah cantik. Zaman dulu kayak gitu, tapi celak zaman sekarang tak macam mana? Iya. Ya nih, celak zaman sekarang modelnya macam mana? Nggak tahu? Maskara. Hah? Maskara. Macam mana dia? Oh ya. Oh dipasangkan. Kayak disisir-sisirkan gitu. Oh gitu. Oh iya. Samun itu di kelosnya nggak di. Kalau model yang ada tempat celaknya itu diginikan aja, sudah cantik gitu ya. Waktu saya di Bangil sering pakai itu. Keluar dari Bangil takut dibilang banci. Karena komunitasnya nggak pakai itu. Nah, waktu ikut sama habaib itu keluar ya pakai. Jadi kayak mata sapi gitu, kayak mata lembu. Ustadz Husin Al-Habsyi itu kalau mau ngajar pakai celak. Orang Arab. Awak mendeling mau jualan pakai celak, bingung dia kan. Gitu. Lebih parah lagi mau ke bengkel pakai celak, nanti di bengkel kan ada sendiri. Wa in kanat sauda, walaupun perempuan itu berkulit hitam, itu pun nggak boleh pakai celak. Ya, berkulit hitam itu kan nggak pakai celak udah nampak hitam kan. Gitu. Ini betul-betul bukan ngejek ya. Ya karena wakin kanat sauda ya. Karena itu tidak boleh pakai celak. Sampai kayak begitu ya, pakai celak aja nggak boleh. Wadahni sya'ri ra'siha, dan bikin minyak rambut kepalanya, la li sa'iril badani, bukan semua badannya. Jadi kalau badan itu kan zaman dulu itu diminyai supaya cantik gitu ya. Sekarang kan belakangan ini rambut, apalagi rambutnya tinggal sedikit butak-butak gitu kan. Bapak-bapak yang mau apa kayak kerja dia bos-bos gitu, mau saya ruqyah itu diminyai cantik gitu. Jadi saya tengok ini air apa minyak gitu ya, rupanya minyak gitu ya. Tapi ya saya garuk juga, merawang juga gitu ya. Gitu. Kalau kayak si Wahyu ini
nggak pakai minyak, karena kalau pakai minyak udah berapa minyak. Ya, pakai sampo lah 2 minggu sekali. Ya. Walaupun ya kalau perempuan kan ini saja, kalau laki-laki itu kan kadang-kadang rambutnya nggak ada, janggutnya diminyaki gitu. Jadi beli minyak itu untuk janggut, dipiara gitu. Sering itu kalau orang janggutnya apa, itu di atasnya itu pindah kemari dia, botak. Perhatikanlah ya. Nah, itu kayak gitu. Berhias itu nggak boleh, tapi kalau bersih-bersih boleh. Wa khallatanadzufin, halal bersih-bersih. Bihuslin dengan mandi, wa izalati wasakin, menghilangkan kotoran, wa aklu tambalin, dan makan. Ini kok ada tambal masuk sini. Kalau minum tua itu kan ada tambulnya ular gitu. Ini maksudnya apa namanya? Daun sirih itu ya, apa? Kalau orang perempuan tua itu nyiri itu ya. Apa biasanya orang Jawa juga ada, orang Karo ada. Mendeling tak ada entah enggak. Nah, dimasukkan sini baru. Kau kurasa enggak enak kayak gini, ini paling enak. Gitu. Ya. Itu makan sirih boleh. Bukan daun sirih terus dimakan gitu, bukan. Ya, ada raciannya itu. Sedikit lagi 1 titik baru. Wa nutiba ihdadun libainin, disunatkan ihdad, apa namanya? Berkabung libainin bagi wanita yang ditalak bain. Bi khulu'in dengan khulu' au faskin atau fasakh, gugat cerai. Au talaqi salasin atau talak 3. Li alla yufdi, supaya tidak mendatangkan tazayyunuha, berhiasnya li fasadia, pada rusaknya talak bain tadi. Jadi yang ihdad itu bagi yang ditalak bain sebab khulu, talak bain sughra itu, atau fasah, atau talak 3, itu ihdad itu disunatkan supaya tidak mendatangkan berhiasnya itu, rusaknya itu. Wakada ar-raj'iyatu, dan disunatkan juga orang perempuan yang ditalak rojai, ilam tarju, apabila tidak mengharapkan perempuan itu audahu, kembalinya suami, bitazayyuni, dengan berhiasnya itu, fayundabu, maka disunatkan. Jadi yang ditalak rojai, talak 1 ya, talak 2, talak rojai, apabila tidak mengharapkan suaminya kembali sebab berhias, itu juga disunatkan. Nah, itu maksudnya ya. Jadi ini masalah-masalah ihdad ini sekarang udah jarang diperhatikan. Yang selalu kadang-kadang saya hadir di family, suaminya meninggal itu udah macam lebih baik meninggal gitu, takut dibebani sakit lama-lama. Itu. Makanya kalau ada ilmunya itu nyari saya. Nah biasanya kalau sudah saya cabut ilmunya nggak lama meninggal. Jadi bukan berarti saya ini tukang pencabut nyawa. Kayak kakeknya si Arif. Kakek siapa? Kliwon. Ya.
Kata mama suruh minta air katanya. Semana? Supaya cepat meninggal. Enggak lah katanya kan itu. Kalau mau meninggal ya udah lama sakitnya Ustadz katanya. Mungkin ada ilmu-ilmunya itu katanya. Kalau ada ilmunya cabut. Kalau meninggal ya udahlah katanya kan. Pokoknya betul. Satu hari ya, Rip. Satu hari diminum. 3 hari 3 malam. Oh, nggak sampai 1 hari lah itu. Karena sore itu minumnya kan. Hanya hati-hati kalau jangan gampang-gampang kamu minta air sama saya, nanti meninggal. Tapi kayak gitu pun akhwat sering minta air sama saya, nggak takut meninggal pula itu. Ya. Padahal ada orang Tanjung Bali, perempuan, banyak ilmunya. Guru anaknya di pesantren Al-Kausar. Entah dari mana dia tiba-tiba datang, tolonglah Ustadz. Apa saja daun di sana udah dibikin, nggak mati-mati mamaku katanya kan. Ini maksudnya apa katanya? Maksudnya kalau mau meninggal ya biar meninggal. Anaknya udah gaduh katanya kan. Gaduh apa? Nggak ada yang mau nunggu-nunggui lagi katanya kan. Udahlah sekarang telepon aja suruh minta maaf. Mau meninggal Ustaz. Jadi mau kemana saya bilang. Nangis dia. Kalau nangisnya ngapain minta air saya bilang. Diteleponi apanya. Besok datang. Sore nyampe Tanjung Bali siap maghrib meninggal. Keluar muntah kayak kopi itu. Padahal bukan tukang minum kopi. Itu ilmunya. Zaman dulu perempuan itu bisa menaklukkan Belanda gitu. Dia tidak bisa dipegang Belanda, tetapi Belanda takluk sama dia. Sehingga nggak diapa-apakan. Zaman dulu banyak yang punya ilmu penakluk Belanda gitu. Kalau sekarang nggak ada, karena sudah penakluknya itu udah pakai mobil, ganti mobil. Kalau ada mobilnya, perempuan itu takluk. Ya, datang misalnya si Hasan ini berubah, ya, punya mobil, ya, naik Kijang Innova yang baru gitu. Keluar dia pakai celana pendek. Ya. Si Hasan katanya kan. Iya Hasan katanya kan. Ayolah Kak ikut katanya. Siapa-siapa katanya kan. Kakak sendirilah. Oh iyalah, itulah yang saya kepingin katanya kan gitu. Mau dia ya. Coba naik kereta. Kereta dia pilih-pilih takut jemping. Ya. Nah, jadi penariknya itu sekarang bukan ilmu. Berubah. Kalau dulu di kampung-kampung Honda, Yamaha. Kalau di kampung itu udah punya Yamaha, cari cewek itu gampang. Kalau belum punya susah. Zaman dulu. Masih saya muda ya. Kalau mobil ambulan gitu. Ada yang memang menarik cewek itu dengan kata-kata bersilat lidah. Ya. Hati-hati kalau yang kayak gitu ya. Itu membolak-balikkan kata-kata. Ya. Itu juga salah satu di antara caranya. Tapi itu hati-hati karena itu ular. Kalau masih seperti mobil itu masih lumayan lah. Begitu rupanya mobilnya Grab. Gitu ya. Hanya hati-hati. Sekarang banyak anak muda itu bawa mobil disewa sampai 1 minggu. Begitu jumpa lagi dan naik kereta lagi dia. Ya. Nah, itu enggak pakai kayak itu. Ada yang kalau zaman dulu namanya mahabbah gitu. Kalau ada
kenampak perempuan cantik itu ditengoki saja, asal nengok ikut. Asal perempuan itu nengok bertatap mata. Ya, walaupun matanya sipit. Ya. Misalnya ya. Sulul. Gini. Itu kalau punya ilmu jangan ditengoki mata sipit itu. Ya. Bahaya itu. Nanti terus ingat dia terus. Ya. Ingat kalau pakai kaos, pakai celana ponggol. Kayak aseng-aseng gitu ya. Itu diantaranya. Zaman dulu itu kayak gitu ilmu. Makanya saya pernah bisa tapi udah lupa. Kalau pakai sarung-sarung gitu, mau itu ada perempuan cantik dalam satu pesta itu pun bisa tiba-tiba bisa ngomong-ngomong sama kita, walaupun bersarung-sarung, ya. Karena 3 orang gitu, kalau kau berani ada ilmu coba katakan, yang berani masuk, udah apa dilepas lagi ya udah gitu. Oh hebat kau ya gitu. Itu kalau sekarang karena anak sekarang ini makan aja kerjanya nggak punya ilmu, ya. Besok Muharram pun ya, nggak ada yang puasa kan, Asyura, bulan Asyura kan, puasa apa itu katanya kan. Hasan puasa tadi, puasa apa? Tasu'a. Ini nggak boleh pun nanya juga nih. Ya, ya. Waktu 2 minggu yang lalu kita lakukan tauhid di masalah tauhid. Kalau nggak salah saya menantikan ada kiriman Allah Taala Tak boleh dibilang. mau juga besar. Hmm. Jadi minta maaf sedikit. Saya belum jelas, maksudnya belum paham karena ada bahasa di dalam kitab tauhid itu kullu mawjudun yasihu. Kullu maujudin, nggak ada kullu maujud. Kullu mawjudin yasihu an yura. Kemudian nazam dalam kitab akidah al-Awwal Allahu mawjudun qadimun baqi. Itu cuma Kalau wujud itu artinya membedakan antara wujud artinya tidak diwujudkan, karena maujud itu isim maf'ul bisa diartikan diwujudkan. Maka kalau kullu maujudin itu mendekatkan kepada pemahaman. Setiap yang diadakan itu bisa ditengok gitu. Itu untuk mendekatkan pemahaman. Bisa saja artinya wa kullu maujudin, karena di dalam nazam itu wa kullu wujudin gitu. Sebab maujud itu yang diadakan. Padahal Allah itu bukan diadakan tapi Allah mengadakan. Nah itu. Bisa? Ya. Allah mengadakan. Karena yang ada mengadakan yang tidak ada, sehingga yang tidak ada menjadi ada. Tidak mungkin yang tidak ada mengadakan yang ada. Maka yang ada itu lebih dulu daripada tidak ada. Tidak ada itu lebih belakangan daripada yang ada. Entah apa itu maksudnya. Itu masih panjang lagi kalau diartikan nanti dicakapkan antara ada dan tiada itu ya. Saya pernah tulis itu 1 lembar. Cuma menerangkan tentang ada dan tidak ada. Tidak mungkin yang tidak ada itu mengadakan yang ada. Maka itulah ketika orang kafir ada bilang sama seorang ustadz, kalau memang bisa menerangkan sama saya Islam gitu. Diterangkan bahwa alam ini sebelumnya tidak ada. Yang ada itu Allah. Maka ya Allah itu mengadakan yang tidak ada menjadi ada. Tidak mungkin yang tidak ada mengadakan yang ada. Dipikir, ya saya masuk Islam lah Ustadz katanya gitu. Cuma itu aja. Makanya bahasa tauhid itu hati-hati. Nah, kalau nanti, makanya di dalam hitungan itu
wujud, kidam, bako, tidak maujud gitu. Maujud itu kalau orang ditanya ada, misalnya Hasan maujud kata aja kan, la huwa qad mata misalnya kan, ya, la huwa ghairu maujud, itu berarti dia diadakan. Jadi untuk menyelamatkan akidah itu dibedakan antara wujud artinya tidak diadakan, maujud itu diadakan. Gitu Ustaz, ya. Udah, kok masih ingat aja Ustaz? Hah? Yang close-nya tadi itu juga, iya. Ini dalam pembahasan ayat tadi dibaca. Dibaca. لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث. Tidaklah boleh bagi perempuan yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir bertabung terhadap mayit fawqa thalath, di atas 3 hari, lebih dari 3 hari. Yang saya tanyakan adalah mayit di sini karena disambung dengan illa ala zaujin, kecuali atas yang meninggal itu suaminya. Mayit itu yang dimaksud pernyataan pertama mayit tadi. Nah, itu yang dimaksud siapa? Iya, tadi sudah saya terangkan adalah selain suami. Makanya illa ala zaujin itu kecuali suami. Maksudnya ayah gitu. Iya. Iya. Selain suami kerabat gitu. Jadi 3 hari waktu berkabung Lebih itu nggak boleh. Tidak boleh. Misalnya ada seorang perempuan gitu kan, bukan suaminya yang meninggal tapi kerabatnya, saudaranya atau apa, itu hendaknya berkabung ya 2 hari boleh, 3 hari paling banyak, jangan melebihi 3 hari. Kalau melebihi 3 hari disengaja berkabung itu haram. Tapi kalau nggak sengaja, cuma kebetulan kayak gitu nggak apa-apa. Gitu ya. Udah. Karena dia jauh, jadi mesti paham. Nanti kalau ngajarkan di daerah apa namanya Simalingkar yang ada kebun binatang kan. Saya ada ngajar sana juga di masjid apa perumahan dosen-dosen itu pinggir, iya Politeknik itu, sebulan sekali. Itu lebih jauh itu dari rumah Ustadz kan. lebih dekat rumah saya. Oh iya. Nah, saya lewat TV sedikit jalan rumah. Oh gitu ya. Jadi sebulan sekali saya ngaji di situ, tapi Ustadz nggak pernah nampak. Di sini lebih jauh nampak. Ya. Tauhid itu. Di malam apa itu? Malam Minggu. Malam Minggu orang ini pacaran. Saya ngaji sejam minggu kedua. Iya. Ada, mau ditanyakan? Nggak ada. Mau iya, itu yang mengucapkan siapa? Ya itu ta'aduban saja, ta'aduban, ya, karena ya yang lain juga kayak begitu. Ka'bah itu waktu jadi P3 dicoblos si Ka'bah. Jangan dicoblos itu, kualat katanya kan. Golkar aja katanya kan.
Nanti kau merusak Ka'bah kau katanya. Ya. Jadi itu cuma takzim saja. Takzim sama orang yang mulia itu fotonya pun ditakzimkan, itu saja. Ya. Takzim. Takzim sama orang yang mulia, fotonya. Makanya kalender yang dari Hayatus Sofa yang ada gambarnya Sayyid Muhammad tuh ada tulisannya kalau sudah selesai naruhnya jangan sembarangan gitu. Itu maksudnya ya. Kalau lebih bagus kalau sekiranya naruhnya sembarangan dibakar saja. Ya, gitu. Kayak Al-Qur'an juga begitu. Al-Qur'an kalau daripada terjatuh-jatuh berserak-serak dibakar saja gitu. Jadi kalau abu itu kita kemana? Hah? Abu Al-Quran. Abu Al-Quran. Itu pula pertanyaannya ya. Karena sudah jadi abu, ya yang penting jangan ditaruh di barang najis. Gitu saja. Ya. Yang penting jangan ditaruh di tempat yang najis-najis. Taburkan di laut bisa, ya. Nyewa apa itu? Nyewa getek. Kalau di laut apa namanya? Sampan. Kalau di sungai getek. Makanya anak perempuan itu kalau sungai getek-getek. Naik getek gitu ya. Tahu kamu getek? Apa? Hah? Apa? Melaut ke sungai. Perahu sungai gitu. Kalau perempuan getek itu namanya lafdzun mustarokun gitu ya. Ya. Nanti tanya yang suka kayak gitu Sinanda itu ya. Suka yang ada getek-geteknya itu. Pokoknya yang ada getek-getek dijanggui aja dia. Ya. Tapi nggak berani. Iya. Iya. Iya itu nama cakap untuk memudahkan itu. Artinya tidak seperti manusia, tidak seperti makhluk gitu ya. Dan kalau makhluk kan bisa diukur dengan jarak, gitu. Kalau Allah tidak bisa berjarak, gitu ya. Dekat tidak bisa disentuh ya, tidak bisa karena juga tidak makhluk. Itu cuma menerangkan laisa kamitslihi syai'un. Allah itu tidak ada sesuatu makhluk yang menyamainya gitu. Sehingga tidak bisa diukur dengan jarak. Bisa? Ya. Cuma bahasa Melayu itu kayak gitu yang apa untuk memahamkan itu sebenarnya kalau diterangkan dengan dalilnya laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada sesuatu yang menyamai Allah, di antaranya tidak berjarak, tidak bertempat gitu ya. Sehingga kalau bertempat kan bisa disentuh. Karena nggak disempat bisa disentuh. Misalnya siapa namamu? Munawir. Munawir apa Munawar? Munawir Sadali. Bukan. Ya. Nah, kan kamu sentuh lah kalau nggak jijik sama si ya, ya. Karena dia bajunya berkabung. Ya. Ya, karena dia makhluk bisa disentuh, bertempat dia gitu, ya. Itu maksudnya. Paham ya? Ya. Kadang-kadang kita ngaji bahasa Melayu kalau nggak diterangkan tambah bingung. Ya. Makanya boleh bahasa Melayu tapi diterangkan sama guru yang memang bisa menerangkan bahasa Melayu. Makanya saya walaupun tahu kadang-kadang
bandingannya baca kitab Melayu, tapi saya tidak bisa menerangkan itu kalau tidak jelas pakai bahasa Indonesia gitu, karena terlalu banyak nanti yang disampaikan. Makanya karena yang saya pelajari itu kitab Arab, saya terjemahkan bahasa yang lebih mudah dengan bahasa Indonesia. Sehingga saya menerjemahkan misalnya illa ala zaujin, kecuali atas kematian suami gitu. Nah, ini kalau nggak diartikan kayak gitu kurang memahamkan, kecuali suami gitu kan. Nah, jadi apa namanya, kalau bisa itu jelas. Makanya pepatah bahasa Arab al-ayan la yahtaj ilal bayan. Yang nyata itu tidak perlu penjelasan. Itu ya. Ngaji kita kalau di Medan ya mau ustadz-ustadz dulu bahasa Melayu. Parukunan. Di kampung tamat parukunan udah alim itu. Kamu tahu parukunan? Nah, udah tamat kamu. Udah alim lah kamu. Tapi di kampung. Ya. Itu saja barangkali, mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri dengan baca doa alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma rzuqna ilman nafi'a warzuqna fahma. Allahumma iftah lana futuhal arifin. Allahumma ja'alna min ahli ilmi wal khair wa la taj'alna min ahli syarri wad dhair. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.